Tes satu satu cek. Tes satu. Halo, selamat pagi semuanya. Tes. Halo. Oke, Pak. Oke. Baik. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih. Sambil menunggu yang lain, saya akan sampaikan topik pada kesempatan ini, yaitu sebagaimana yang saya janjikan minggu lalu terkait dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang dipromosikan oleh PBB pada 2015 yang lalu sebagai bentuk kelanjutan dari MDGs, ya, Millennial Development Goals, tujuan pembangunan secara global di dunia pada abad ke-21 ini atau pada abad ke-milenial, ya. Itu sejak tahun 2000 hingga 2015, ya. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan ini SDGs ini, ya. Ada 17 tujuan global secara global, ya, yang disepakati oleh semua negara di dunia yang kita harus capai. Saya bacakan, ya. Pada topik ini kita diskusikan tentang pembangunan berkelanjutan atau SDGs tadi, yang pada tanggal 25 September 2015, ya, di PBB sana di New York, beberapa pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai suatu kesepakatan pembangunan global. Semua negara yang ada di dunia ini, ya, harus menuju ke sini, ya, sampai pada tahun 2030. Jadi masih ada waktu 10 tahun. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk dari Indonesia, yaitu Wakil Presiden waktu itu, Bapak Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs ini, ya. Temanya adalah mengubah dunia kita. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi ini akan dicapai, diupayakan pada tahun 2030, 17 tujuan pembangunan ekonomi ini akan tercapai. Targetnya, tapi saya kira tidak semua negara bisa mencapainya. SDGs berisi 17 tujuan, ya, tujuan utama pembangunan, dan terdapat 169 target capaian, ya, yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan dari tahun 2015, berarti tahun 2030, ya, berlaku sejak 2016 hingga 2030, yang tidak lain bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, ya, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara, jadi bersifat universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban
untuk mencapai tujuan dan target SDGs ini. Oke. Nah, sebelumnya ada yang disebut dengan Millennium Development Goals atau MDGs yang saya sebutkan di awal tadi. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan, baik itu dari pihak pemerintah, dari pihak masyarakat, ya, dari pihak society, civil society, sektor swasta, dari pihak akademisi, kita ini, dan berbagai pihak yang lain terlibat atau dilibatkan di dalam mencapai 17 tujuan pembangunan ini, ya. Selanjutnya ada kurang lebih 8,5 juta suara di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs ini. Nah, prinsipnya adalah, ya, no left behind, one behind, tidak meninggalkan satu orang pun, ya. No left behind, tidak meninggalkan satu orang pun di dalam mencapai tujuan. Jadi tidak ada diskriminasi, ya. Oke, itu terkait dengan SDGs ini yang saya kira ini juga penting untuk dipahami, penting untuk diketahui sebelum kita menyusun perencanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah, ya, di tingkat daerah. Baik, saudara sekalian, saya akan lanjutkan dengan dalam bentuk slide, ya. Nah, ada di dalam LMS, ada slide-nya, ada bisa download. Lalu juga ada saya tampilkan website atau portal khusus untuk SDGs di Indonesia, ya, cabang Indonesia. Lalu ada beberapa artikel online di situ, ya, terkait misalnya dengan mahasiswa, ya. Dan juga ada beberapa topik. Oke. Nah, tadi saya sampaikan ada 17 tujuan akan dicapai, ya. Saya sebentar. Apakah slide-nya bisa terlihat? Saya menggunakan halo, slide-nya Anda bisa lihat slide saya? Halo? Oh, hilang.
Halo. Oh, ini nggak ada yang dengar ya. Kalau nggak ada Halo, Pak. kita berhenti aja ya kuliahnya. Kalau kalian nggak di tempat, lebih baik Anda matikan aja. Anda sudah presensi dah? Silakan Anda tinggalkan saja atau Anda matikan saja. Zoom-nya Anda tinggal kalau sudah presensi lebih baik Anda daripada boros ya. Oke. Saya presensi satu-satu. Kalau yang tidak menyaut silakan meninggalkan tempat. Oke. Baik, saya presensi. Berto, Hadir, Pak. Sukma, Rois, Nur Fitriani, Hadir, Pak. Mesin, Ya, Pak. Luffy, Ada, Pak. Novi, Andini Hadir, Yulianda, Andini, Hadir, Pak. Badri, Hadir, Pak. Hajar, Hadir, Pak. Maulidia, Hadir, Pak. Jessica, Hadir. Ainul Pak. Yakin, Ainun Kasana, Hadir. oke, Ahmad Herianto. Oke, baik. Dua orang ya, Rois dan Herianto tidak hadir. Ya, baik. Saya akan teruskan kuliah ini. Silakan yang ingin meninggalkan tempat. Nah, tujuan pembangunan. Sebentar, saya cek dulu. Tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 yang akan dituju ya. Ya. Yang pertama itu adalah no poverty, ya, tanpa kemiskinan. Kemudian ini ya, no poverty, tidak boleh ada lagi kemiskinan di tahun 2030 itu, ya. Kemudian yang kedua, zero hunger, jangan sampai ada lagi orang yang kelaparan pada tahun 2030 itu. Kemudian yang ketiga, rakyat masyarakat dunia harus sudah sehat semua, ya, bisa mengakses akses pendapatan dan seterusnya ya. Kemudian pendidikan harus berkualitas ya, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu yang 17 ini. Yang pertama dulu, tanpa kemiskinan. Nah, ini sudah ada panduannya dari PBB. Yang pertama, tujuan pertama daripada SDG ini adalah tanpa kemiskinan. Tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, ya, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Nah, inilah yang menjadi kewajiban pemerintah, ya, pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Harus mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Ya, diharapkan pada tahun 2030 nanti, ya, tidak ada lagi masyarakat dunia yang miskin termasuk di Indonesia. Nah, targetnya apa? Ada tadi 169 target ya. Target yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah, khususnya pemerintah daerah itu adalah bahwa pada tahun 2030 nanti ya, seluruh masyarakat ya, hidup di bawah, tidak ada lagi masyarakat yang hidup di bawah pendapatan 1,25 dolar per hari. Jadi kalau kita kurskan itu adalah sekitar berapa ya, 15.000, ya sekitar 25.000 lah ya.
Jadi tidak ada lagi orang yang berpendapatan di bawah Rp25.000 per hari. Target yang kedua adalah mengurangi setidaknya setengah dari jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, ya. Jadi diupayakan setengah dari jumlah orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak saat ini itu terbebas dari kemiskinan. Nah, target berikutnya adalah menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan sebentar ya. Nah, kemudian juga ada target yang berikutnya ya. Silakan ya. Kita lanjut ke tujuan yang kedua. Ya, tujuan yang kedua ini adalah apa tadi? No hunger ya. Jangan sampai ada orang yang kelaparan gitu. Menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bergizi ya sepanjang tahun. Ini tujuan yang kedua ya. Itu dengan cara apa? Itu mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi. Nah, targetnya apa adalah di tahun 2030 nanti itu bahwa pemerintah harus menjamin akses terhadap kualitas pangan untuk seluruh rakyat ya, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi kondisi yang rentan terhadap kemiskinan. Kemudian juga mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi yang kita sebut sekarang sebagai stunting, ya, busung lapar, dan seterusnya. Jangan sampai lagi ada rakyat itu mengalami busung lapar. Nah, itulah salah satu tujuan SDGs. Kalau pemerintah tidak bisa mengatasi itu dianggap bahwa pemerintah itu gagal dalam melaksanakan amanah SDGs ini. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Yang lain ini saya baca yang penting-penting saja, Anda silahkan baca yang lain. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah membantu ya masyarakat untuk hidup sehat ya, dan panjang umur. Oke. Nah, targetnya adalah bahwa pada tahun 2030 itu diupayakan rasio kematian ibu itu kurang dari 70 ya, per 100.000 kelahiran. Yang kedua adalah mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi yang baru lahir atau pada balita. Dan seterusnya, yang ketiga, kemudian berikutnya lagi pada tahun 2020 ini sekarang mengurangi angka kematian ya, dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi harus ditingkatkan, dan kemudian juga mengurangi terjadinya pencemaran dan polusi. Nah, tujuan-tujuan inilah yang tentunya harus dicantumkan di dalam sebuah perencanaan pembangunan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya tujuan yang keempat adalah menjamin pendidikan ya,
yang berkualitas bagi semua orang, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Targetnya adalah pada tahun 2030 ya, menjamin semua anak-anak, perempuan dan laki-laki untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara dan berkualitas. Oleh karena itulah di beberapa daerah itu sudah, bukan di beberapa, kalau di Indonesia seluruh daerah sudah menerapkan kebijakan pendidikan gratis, ya. Khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA. Meskipun kapasitas dari gedung sekolah itu kadang tidak memadai, sehingga sebagian masyarakat itu biasanya melanjutkan sekolahnya di swasta. Ya. Kemudian yang kedua itu pengembangan menjamin semua anak memiliki akses terhadap pengembangan masa anak, ya, pengasuhan dan pendidikan prasekolah yang kita kenal sekarang ini dengan istilah PAUD, ya. Pendidikan usia dini. Nah, demikian juga selanjutnya itu memberikan akses kepada semua orang terhadap pendidikan tinggi, baik yang bersifat teknis, kejuruan, termasuk universitas. Ini tapi kan kita masih bayar, maunya kita itu pemerintah bisa memberikan menjamin setiap orang untuk bisa kuliah gitu, siapapun juga. Tapi kita tahu bahwa pendidikan tinggi ini cukup mahal juga, ya, di beberapa tempat. Itu saudara sekalian ada beberapa itu, ya, yang menjadi target daripada tujuan pembangunan. Yang kelima, ya, yang keempat tadi. Yang kelima itu adalah tujuan yang kelima itu mengakhiri kekerasan dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ini adalah persoalan gender, ya, bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk eksis di dunia sosial atau di dunia politik, ya, itu sama baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan gender. Dan ini ada 7 target yang ingin dicapai, termasuk di dalamnya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, menghapus kebiasaan yang membahayakan seperti misalnya pernikahan dini, ya, anak dan pernikahan secara paksa, ya. Jadi tidak boleh itu, ya, pernikahan dini. Beberapa bulan yang lalu ada event organizer, wedding organizer yang menyarankan supaya masyarakat itu menikah lebih cepat gitu, ya. Nah, ini melanggar SDGs ini, ya. Baik, itu dan beberapa yang lain silakan nanti Anda cermati tujuan dan target daripada SDGs di bidang persamaan gender ini, kesetaraan gender. Kemudian yang keenam itu adalah memastikan semua orang itu memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Itu jadi wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan tersedianya air bersih dan kebersihan, ya, ke sanitasi, ya, kesehatan.
Oke, kemudian yang ketujuh itu adalah bahwa semua orang itu memiliki akses terhadap energi terbarukan, termasuk dalam energi listrik ya dan sebagainya. Jadi pemerintah memang wajib untuk menyediakan ini dalam arti bahwa harus dicantumkan di dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kapasitas masing-masing wilayah ya. Oke, kemudian berikutnya yang ke-8, tujuan yang ke-8 ini adalah menciptakan pekerjaan yang layak ya, dan peluang ekonomi yang sama bagi semua orang. Ya, ini seringkali kita dengar ya bahwa dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi itu ya haruslah bersifat inklusif. Ini yang kita bahas minggu yang lalu ya bahwa pertumbuhan ekonomi sebaiknya seharusnya bersifat inklusif dan berkelanjutan. Apa itu inklusif? Itu dapat dinikmati, dirasakan oleh semua orang, tidak hanya oleh sekelompok orang saja. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dibuat di dalam perencanaan pembangunannya seperti apa. Ya. Nah, targetnya adalah penciptaan lapangan kerja yang layak, kemudian pekerjaan yang layak baik bagi perempuan maupun laki-laki, termasuk pemuda, penyandang cacat, ya, penyandang disabilitas juga wajib untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dan seterusnya ada 9 target. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, tujuan yang ke-9 itu adalah membangun infrastruktur. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada periode yang pertama, ya, mengutamakan terpenuhinya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, yaitu membangun jalan tol, ya, jembatan, irigasi, pelabuhan. Istilahnya Pak Jokowi melanjutkan sebetulnya ya, pada periode sebelumnya. Oke, ini membangun infrastruktur sebagai tujuan yang ke-9. Ya. Baik, kemudian yang ke-10 itu bicara soal pengurangan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ya, ini tujuannya ideal semua. Ideal. Nah, pertanyaannya nanti adalah bagaimana cara mencapai atau implementasi daripada 17 tujuan SDGs ini. Pengejawantahannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ini tugasnya kalian ya. Mengurangi kesenjangan pada tujuan yang ke-10, ya, baik antara kaya dan miskin. Nah, salah satu targetnya adalah bahwa pada tahun 2030 secara progresif akan mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi di terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional. Jadi targetnya pada tahun 2030 nanti ya 40% orang miskin, ya mungkin termasuk kita, termasuk saya juga ya, itu akan pendapatannya naik menjadi golongan kelas menengah ke atas. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa kuliah yang lalu bahwa di kita Indonesia ini kekayaan ekonomi kita, aset-aset ekonomi kita itu dimiliki kepemilikannya mirip seperti piramida terbalik. Ya, saya pernah menyampaikan ya, bahwa 20%, sekitar 20% penduduk Indonesia itu di pucuknya ya, itu menerima kurang lebih 80%, ya, menikmati 80% kekayaan ekonomi kita. Ya, kemudian sisanya
Ya, 40 sampai 80% itu hanya menikmati 20% ya, hasil-hasil pembangunan ini. Nah, itu kalau 20% dibagi ke 80% penduduk Indonesia, itu kan setiap orangnya akan mendapatkan sedikit sekali. Ya. Sebaliknya, mereka yang 20% itu menikmati 80% hasil-hasil pembangunan. Kalau 80% itu dibagi kepada 20% orang, maka bagian setiap orang akan tentu saja lebih banyak. Nah, ini dianggap sebagai suatu ketimpangan, suatu kesenjangan. Ya. Ada gap antara orang kaya dengan orang miskin di negara ini. Nah, itu yang kita pada tahun 2030 akan paling tidak kesenjangannya tidak terlalu lebar ya. Jadi diharapkan pada tahun 2030 nanti ini bahwa 40% ya penduduk yang berada di bawah ini yang 80% tadi itu ya pendapatannya bisa ditingkatkan. Termasuk saya mungkin ya, termasuk saya juga, termasuk apalagi Anda ya. Dinaikkan di atas, paling tidak di atas rata-rata nasional, sehingga nanti harapannya kesenjangan itu menjadi semakin sempit ya, menjadi semakin kecil sehingga nanti pemerataan seperti itu. Oke, itu yang ke-10 mengurangi kesenjangan. Baik, kemudian yang ke-11 ada 17 ya. Yang ke-11 itu adalah memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Intinya adalah bahwa tujuan yang ke-11 ini mewujudkan suatu kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ya, ini susah ini ya. Biasanya sebuah kota itu kalau sudah dibangun itu menjadi eksklusif malah ya. Ada beberapa tempat yang menjadi eksklusif. Nah, ini maunya adalah inklusif. Oke, itu ya jadi tergantung pada pemerintah daerahnya ya. Mana wilayah-wilayah yang bisa dijadikan pemukiman, dan pemukiman itu berlaku untuk umum, tidak hanya untuk sekelompok orang saja ya. Kalau di Jogja Anda lihat, perhatikan itu perumahan-perumahan mewah ya, itu kan sifatnya eksklusif. Ya. Oke, nah pengennya itu inklusif ya, sama bisa diakses oleh semua orang. Baik, kemudian yang ke-11 itu adalah yang ke-11 apa ya? Oh ya, pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. Pada tahun 2030, pemerintah harus menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua masyarakat, ya, dan meningkatkan kondisi pemukiman yang kumuh yang ada saat ini. Kemudian juga pada tahun 2030, pemerintah wajib menyediakan transportasi umum di berbagai kota, di berbagai wilayah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian juga menjaga budaya, ya, warisan dan budaya. Kemudian apalagi mengurangi dampak lingkungan ya, di perkotaan, khususnya kualitas udara dan pengelolaan limbah. Ya. Pengelolaan limbah termasuk juga polusi. Ya. Ini menuju supaya masyarakat itu bisa menikmati lingkungan yang sehat. Baik, kemudian yang ke-12, ya, tujuan yang ke-12 adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
yaitu dengan cara mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap kondisi bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Targetnya adalah mencapai pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Kemudian mengurangi sampah, khususnya sampah pangan. Jadi Anda bisa ini ya, terjun dalam aktivitas pengelolaan sampah. Kemudian manajemen limbah dan bahan kimia ya, untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kemudian juga mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, atau melalui daur ulang dan penggunaan kembali sampah. Ya. 3R, reduce, apalagi ya, use, recycling. Nah, ini ada beberapa target. Nah, memang persoalannya itu tadi saya sampaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target-target tersebut. Nah, Anda mahasiswa harusnya punya peran penting di sini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikut berperan serta di dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 nanti. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 tahun. Salah satunya adalah memenuhi tujuan yang ke-12 ini, ya. Misalnya Anda terlibat di dalam upaya-upaya pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang baik. Kita tahu kalau di Jogja ini adalah menjadi masalah utama ya pengelolaan sampah ini karena tempat pembuangan akhir sampah di Jogja itu yang ada di Piungan itu sudah tidak memadai ya, kapasitasnya sudah hampir penuh sehingga diupayakan bagaimana supaya sampah itu bisa berkurang melalui daur ulang ya, melalui penggunaan kembali ya, reuse, recycling, ya. Oke, itu salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah ya, di dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Oke. Baik, saya lanjut ke yang ke-13. Yang ke-13 ini adalah tindakan untuk melawan perubahan iklim ya, dan dampaknya. Targetnya adalah meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya yang terkait dengan perubahan iklim dan bencana alam. Kemudian memperbaiki pendidikan dan peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia ya, dalam upaya memitigasi, ya, mencegah atau mengelola bencana akibat adanya perubahan iklim. Oke, kita lanjut. Ini tentu saja tugasnya mereka mereka yang berlatar belakang pendidikan perikliman, ya, misalnya geologi, apa itu BMKG itu ya. Kemudian yang ke-14 itu adalah melindungi pantai dan lautan. Yaitu dengan cara mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, yaitu laut, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, targetnya adalah pada tahun 2025 mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya yang berasal dari kegiatan yang berada di darat, termasuk puing-puing di lautan dan pencemaran dalam bentuk bahan makanan.
Tuh. Kemudian ini target tahun 2020, tapi saya kira ini belum tercapai, yaitu melindungi ekosistem laut, ya. Kemudian melakukan konservasi, ya, setidaknya 10% dari kawasan laut, dan menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan kecil. Nah, sebagian di Indonesia sudah dilaksanakan, meskipun juga sebagian belum. Kemudian yang ke-15, yaitu melindungi sumber daya alam dan marga satwa. Oke. Kemudian yang ke-16 ini adalah menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif. Ya, bagaimana pemerintah bisa mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat terjadinya kekerasan. Keamanan masyarakat maksudnya. Oke, kemudian yang terakhir yang 17. 17 adalah bekerja sama pada tingkat global, ya, sesama dengan negara lain untuk mencapai 17 tujuan pembangunan ini. Ya. Jadi menguatkan perangkat, implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Artinya setiap pemerintah daerah khususnya itu silahkan berkolaborasi, ya, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan pihak-pihak pemerintah di negara lain. Itu yang disebut dengan city sisters, ya, kota kembar, ya, yang melakukan kerjasama. Misalnya saja kota Jogja kerjasama dengan Tokyo, Jepang, ya, terus kerjasama dengan Seoul, Korea Selatan, dan beberapa kota yang lain. Baik, saudara sekalian, itu ada 17 tujuan utama daripada Sustainable Development Goals. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa inilah yang menjadi kerangka, ya, kerangka di dalam kita menyusun perencanaan pembangunan. Jadi kalau bisa jangan sampai keluar dari 17 tujuan ini yang sudah disepakati oleh dunia, oleh seluruh dunia, ya. Meskipun nanti tidak tercapai semuanya, karena ini berat ini, ya. Pemerintahan sekarang aja tentu saja saya kira 40 baru tercapai 40%, ya, meskipun masih ada sisa waktu 10 tahun ke depan. Oke, baik, kalau ada pertanyaan, kita ini, ya. Silakan. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ainul Yakin. Oh ya, Ainul, silakan Ainul, ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi agak telat masuknya, soalnya kirain belum masuk Pak. Nah, ternyata ada kendala di Zoom-nya Pak. Itu. Ya, silakan. Ya Pak, pertanyaan saya terkait SDGs ini, yaitu Sustainable Development Goals. Iya. Yang mana ini ada beberapa target dan tujuan-tujuannya yang sudah disebutinnya. Pertanyaan saya, apakah SDGs ini terbentuk dari semua negara, ada anggotanya, atau tidak? Terus apakah ada semacam perhatian atau apa tuh Pak, koreksi gitu, ya, terhadap negara-negara pada SDGs ini? Ya. Dan juga apakah terkait inklusif tadi, seperti
pembangunan di perkotaan yang berbudaya juga gitu, yang mana pembangunan bentar, Pak. Ya, kota atau perubahan dalam terjangkau itu dalam artian apa, Pak? Misalkan nih kayak semacam pembangunan di perumahan-perumahan di kota-kota itu bagaimana caranya agar inklusif sama merata, bagaimana rakyat atau masyarakat itu merasakannya. Kan tidak mungkin, Pak, seperti ya perumahan atau hotel-hotel itu kan nggak mungkin dirasakan kecuali dalam pembangunannya aja seperti itu. Iya. Oke, I know. Ya, kayaknya ini kayak bertentangan gitu. Ya, terima kasih. Oke. Oke, Ainul cukup, Ainul? Mana Ainulnya? Iya, Pak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Tadi apa tadi sih? Yang pertama SDGs itu, Pak, yang pertama SDGs. Apakah ini kan ada banyak, terutama di 2030 ada 17 atau 176 kayaknya. Iya, 169 target. 169 target. Nah, itu apakah ada semacam pemantauan gitu, Pak, terhadap negara-negara, dan apa ada koreksinya seperti itu? Apakah hanya patokan? Dan apakah SDGs ini terbentuk oleh semua negara, entah itu perwakilan dari setiap negara atau bagaimana, atau sudah ada legalitasnya juga gitu, Pak? Yang kedua, untuk masalah yang terakhir, untuk masalah pembangunan, semacam pembangunan kan sulit kalau dilihat dari segi inklusifnya, seperti hotel, pembangunan dan semacamnya. Ya. Bahkan untuk pembangunannya aja itu tidak mungkin dari masyarakatnya, pasti dari luar juga seperti itu. Ya. Apalagi setelah selesai itu kayaknya bertentangan gitu, Pak, dengan tujuan SDGs ini. Ya, betul. Kalau tidak ada ancang-ancang lagi dari SDGs ini seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya, betul ya apa yang disampaikan oleh Ainul. Jadi SDGs ini adalah suatu kesepakatan bersama di seluruh dunia negara yang menjadi anggota PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations. Ada 193 negara yang menyepakati menandatangani SDGs ini, ya, termasuk salah satunya Indonesia. Dengan demikian ini adalah meskipun sebetulnya tidak ada sanksinya secara hukum, ya, kalau ini tidak tercapai 17 tujuan ini, tetapi ada sanksi sosial, ya. Jadi kalau misalnya nih Indonesia tahun 2030 hanya tidak tercapai misalnya hanya tercapai 40 atau 50% dari 17 tujuan ini, maka tentu saja negara-negara pendonor, negara-negara yang ingin memberikan bantuan ke Indonesia itu akan berpikir, ya, wah, ini Indonesia mengelola pembangunannya tidak becus, ya, begitu. Jadi ini akhirnya menjadi salah satu syarat, ya. Kalau Anda ingin mendapatkan bantuan atau pinjaman lunak, Anda harus menjalankan 17 tujuan global ini, begitu. Meskipun secara hukum tidak ada sanksi, tetapi yang ada adalah sanksi sosial. Nah, siapa kemudian yang mengawasi atau menilai, dan bukan mengawasi tapi menilai, ya? Itu adalah banyak lembaga yang menilai, ya. Lembaga resmi itu adalah World Bank, Bank Dunia, termasuk juga PBB ada UNDP, ya, ada OECD, termasuk juga IMF, ya, mengawasi jalannya pelaksanaan 17 tujuan ini.
Mana nih Indonesia? Ya tentunya berdasarkan data ya, data. Indonesia sudah sampai mana nih Indonesia? Loh ini kok kemiskinan malah tambah misalnya ya. Nah, itu tentu saja ada sanksi sosialnya ya. Kita sulit untuk mendapatkan pinjaman, ya sulit untuk mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu SDGs ini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa SDGs ini betul tadi yang disampaikan Ainul, ini adalah pedoman, adalah patokan ya, bagi semua tingkatan pemerintahan, pusat, ya, daerah, sampai ke desa. Ya. Desa pun harus mengacu, perencanaan pembangunan di desa pun itu harus mengacu pada SDGs ini. Ya. Tuh. Jadi ada yang disebut SDGs desa juga. Nah itu, jadi memang ini betul, ini adalah panduan, ini adalah patokan. Untuk bagaimana supaya tadi itu supaya 17 tujuan ini kan baik ya, bagus ya. Jangan sampai ada lagi orang yang miskin, jangan sampai ada lagi orang yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian tadi masalah inklusif, nah memang agak susah itu, Ainul ya, karena siapa yang punya modal, siapa yang punya uang ya bisa ngapain, bisa berbuat apa saja kalau di Indonesia itu. Nah bagaimana caranya, saya kira itu tergantung pemerintah daerahnya, tergantung pada penyusunan ada yang disebut dengan penyusunan tata ruang wilayahnya ya, RTR, tata ruang perencanaan tata ruang dan wilayahnya. Ya mestinya, tapi ya susah ya kalau kita sudah bicara soal bisnis ya. Saya misalnya seorang pengembang, saya punya modal, saya beli tanah yang luas, lalu saya tentu saja akan membangun perumahan yang eksklusif supaya laku gitu ya. Perumahan di atas, misalnya setiap rumahnya harganya 5M misalnya. Ya pemerintah tidak bisa melarang ya. Kamu jangan bangun seperti itu. Nah, nggak bisa. Nah, salah satu caranya seperti apa yang dilakukan oleh supaya masyarakat banyak itu juga bisa menikmati kehidupan, punya pemukiman yang bagus juga, itu ya seperti misalnya dilakukan oleh Gubernur Jakarta ya, Anies Baswedan, yang DP 0% itu ya. Rumah dengan DP 0%. Meskipun itu kemudian bermasalah. Jadi kemudian yang lain, bentuk yang lain adalah kalau di Jogja itu ada rumah susun ya. Seperti misalnya di tengah kota itu ada rumah susun. Di daerah mana itu, depan Hotel Meila Purosan itu. Ya, seperti itu saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Karena kita tidak bisa melarang ya pengembang itu membangun rumah yang eksklusif, ya, yang eksekutif, misalnya eksklusif ya. Di tempat saya aja di sekitar sini, di belakang sana itu ada perumahan yang isinya hanya 15 rumah ya, rumahnya mewah gitu. Dan memang itu berdampak, kalau saya berdampak sosial sangat ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Karena biasanya yang tinggal di situ memang orang kaya, lalu kepedulian sosialnya agak kurang begitu ya, kurang bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu memang ada dampaknya. Nah saya kira itu Ainul, jadi mau tidak mau pemerintah harus mungkin bisa menggunakan model rumah susun ya, supaya masyarakat tidak ada lagi yang tinggal di tempat-tempat yang kumuh, atau juga menyediakan perumahan dengan DP 0 seperti apa yang dilakukan di Jakarta. Oke, silakan. Iya Pak, seperti itu ya.
Mungkin itu, Pak, karena kalau pembangunan secara merata dan dijadikan inklusif, tentunya hal itu harus dikhususkan gitu. Kalau seperti semacam kayak kita sendiri yang mengadakan usaha, tentunya tidak mungkin kita akan inklusif, pasti eksklusif gitu, karena kita akan mengambil keuntungan seperti itu. Terima Iya, kasih, Pak. iya. Jadi pengusaha tentu saja tujuannya keuntungan ya tuh. Nggak mungkin saya mau bangun sebahagian perumahan mewah di satu tempat ya. Sebagian lagi khusus untuk mereka yang berpendapatan menengah ke bawah itu. Ya nggak mungkin digabungkan jadi satu itu ya. Mungkin nggak laku yang mewahnya, orang yang kaya nggak mau dia gabung dengan. Ya itulah perkembangan masyarakat seperti itu ya, ada kesenjangan sosial dan seterusnya. Itu yang diupayakan. Nah, upayanya bagaimana? Bukan mengutak-ngatik seperti itu, tapi upayanya adalah bagaimana tadi ya. Bagaimana pemerintah membuat perencanaan yang kemudian pelaksanaannya itu nanti bisa membuat atau hasilnya nanti dari perencanaan itu bisa meningkatkan akses ya bagi mereka, bagi mungkin termasuk saya, bagi mereka yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Itu loh yang penting. Ya. Jadi yang sudah di atas, oke lah di atas nggak apa-apa. Tetapi yang di bawah ini, gimana caranya supaya bisa dinaikkan? Inilah yang disebut dulu di zaman Orde Baru itu apa ada yang disebut model trickle down effect, ya netes ke bawah. Jadi yang kaya itu mbok ngangkat yang bawah, ya. Masyarakat orang yang sudah kaya itu membantu orang yang miskin, ya. Gimana caranya gitu, memberikan modal atau apa saja. Itu yang oleh Presiden Soeharto menggunakan model seperti itu dulu pembangunannya, trickle down effect, ya. Tetapi ketika orang itu, jadi saya cerita sedikit ya, supaya kami tahu perjalanan sejarah pembangunan ekonomi kita. Jadi ketika pemerintahan Orde Baru itu di bawah Presiden Soeharto, di tahun 70-an dimulai pembangunan yang disebut dengan Repolita, ya, rencana pembangunan 5 tahun, yang sekarang kita beri istilah sebagai RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah, yang tiap 25 tahun itu ada juga rencana jangka panjangnya. Nah, pemerintahan Orde Baru itu bingung waktu itu ya, tahun 70-an ketika Pak Harto berkuasa, Indonesia tidak punya uang sama sekali, ya, tidak punya tenaga ahli, tidak punya orang yang bisa berbisnis dan seterusnya lah, ya. Lalu Pak Harto bingung ya toh, ini gimana caranya membangun bangsa ini yang punya potensinya luar biasa, tetapi kita nggak bisa mengelola begitu, ya. Lalu kemudian mulailah membangun melalui pinjaman ya, dan seterusnya. Nah, salah satu kebijakannya adalah membangun ekonomi ya, perdagangan khususnya. Nah, Pak Harto melihat bahwa kalau orang Indonesia asli ya, ini mohon maaf, yang pribumi seperti Ainul dan lain sebagainya, itu kok kalau bisnis kok susah ya. Pak Harto melihat yang jago bisnis itu adalah saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa. Begitu ya, Tuhan Cina ya, yang jago bisnis. Oleh karena itulah kemudian Pak Harto memberikan fasilitas, ya, fasilitas kepada pedagang-pedagang, khususnya pengusaha-pengusaha keturunan saudara kita yang keturunan Tionghoa itu, karena dianggap mereka jago dalam bisnis. Ya. Fasilitas izin dan lain sebagainya, fasilitas modal, fasilitas lahan, dan pokoknya fasilitas ini ya. Sehingga mereka kemudian beberapa tahun, ya, 10, 20 tahun, tahun 80-an, tahun 90-an kita tahu, Anda kalau membaca sejarah, muncullah konglomerat-konglomerat itu, ya. Orang-orang kaya, konglomerat yang diberikan fasilitas oleh pemerintah ya waktu itu, menjadilah mereka orang kaya di Indonesia.
yang menguasai sebagian besar kekayaan kita, ya, kekayaan ekonomi kita. Kita mengenal ada Lin Xiaoliong, ya, ada Eka Cipta, ya, pemilik Sinarmas, ada siapa lagi yang masih buron sekarang ini, Edi Tansil, ya, dan seterusnya. Jadi orang kaya sekitar tahun 80-an, 90-an itu dimonopoli, dikuasai oleh saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa tadi, yang memang punya bakat bisnis, ya, yang waktu itu diberi kesempatan, diberi fasilitas oleh pemerintah, oleh Pak Harto waktu itu, ya. Karena Pak Harto juga melihat memang karena mereka jago dalam bisnis. Kalau orang Indonesia asli itu pribumi itu susah untuk berbisnis, ya. Nah, itulah kemudian oleh Pak Harto pada tahun 9, kan ini dikritik habis-habisan waktu itu, ya. Kita mengkritik, oh Pak Harto kok hanya memberikan fasilitas kepada segelintir orang saja, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian Pak Harto itu membuat suatu pertemuan tahun 85 kalau tidak salah, saya juga nonton di TV itu namanya pertemuan di Tapos, ya, di suatu tempat di Bogor, tempat peternakan sapinya Pak Harto itu di Tapos, ya. Diundang semua konglomerat itu, ada ratusan konglomerat, ya, yang dulu diberi fasilitas oleh Pak Harto yang sekarang sudah menjadi kaya, supaya mereka itu membantu, ya, pengusaha-pengusaha kecil, ya. Orang-orang kecil dibantu, istilahnya dulu menjadi bapak angkat, ya. Nah, inilah konsep trickle down effect. Bagaimana kamu yang sudah kaya itu netes ke bawah, ya, trickle down effect. Efek kekayaanmu itu bisa membantu orang-orang yang di bawah yang bisa diangkat. Oleh karena itulah dulu muncul istilah bapak angkat, ya. Itu lalu dibuatlah, entah itu dibuat semacam koperasi dan lain sebagainya, ya. Itu himbauan Pak Harto waktu itu, ya. Jadi kemudian muncul berbagai macam upaya-upaya dari para konglomerat itu untuk membantu, ya, pengusaha, khususnya masyarakat kecil, ya. Tapi nampaknya itu kan tidak ikhlas, ya. Kemudian ditindaklanjuti, kemudian pertemuan di Bali, yaitu di Jimbaran, oleh pengusaha-pengusaha kaya itu, ya sampai sekarang ya tidak ada hasilnya sebetulnya, ya. Kalau saya mengikutinya itu, ya cuma basa-basi aja. Saya kira Anda pun, Ainul pun kalau sudah kaya, itu pasti mendekat kepada kekuasaan, dan saya kira susah untuk mengurus orang kecil, ya. Nyusahin lah, gitu. Nah itu, meskipun dihimbau, meskipun dikasih sanksi, itu agak sulit. Nah itulah kondisi yang terjadi, ya, ketika itu. Nah, sampai sekarang kita lihat bahwa ya upaya-upaya untuk mengangkat pengusaha-pengusaha, usaha-usaha kecil itu juga tidak begitu banyak, ya. Kalau tidak dihimbau oleh pemerintah, itu juga tidak berjalan dengan baik. Nah, itu ceritanya seperti itu, ya. Jadi memang sudah ada upaya untuk bagaimana supaya terjadi pemerataan di Indonesia ini, bagaimana supaya orang yang konglomerat yang sudah kaya itu, yang diberikan fasilitas oleh pemerintah di awal tahun 70-an itu bisa membantu masyarakat kecil, bisa membantu usaha-usaha kecil untuk juga bisa menikmati kekayaan atau menikmati pembangunan ini, supaya usaha kecil itu juga bisa menjadi konglomerat dan seterusnya. Ceritanya seperti itu, ya. Baik, saudara sekalian, silakan Anda berimajinasi kira-kira apa nih 17 tujuan pembangunan yang harus dilaksanakan dan tercapai pada tahun 2030 nanti. Apa yang harus kita lakukan, ya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita, dan saya ingin sampaikan dulu terkait dengan LMS kita, ya. Nah, di dalam LMS pada topik
5 itu. Mudah-mudahan terlihat. Selain ada artikel, kemudian ada beberapa video, di situ ada 4 atau 5 video Anda bisa lihat. Nah, aktivitas 1 minggu ke depan atau tugas yang harus kamu selesaikan, 1, ya, membuat akun podcast. Oke. Podcast yang kita gunakan adalah aplikasi Anchor. Podcast Anchor, ya, silakan di-download aplikasinya. Jadi, buatlah akun podcast. Nah, kamu bisa menggunakan email atau akunnya LMS ini yang Jana Badra Web ID itu, atau menggunakan akun Google, ya, Gmail, untuk mendaftar di podcast Anchor ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin tes penggunaan podcastmu. Kamu cerita, ya, tentang SDGs ini. Sesuai dengan apa yang kamu tangkap, apa yang kamu baca, apa yang kamu mengerti di dalam perkuliahan kita ini tadi. Kamu cerita, ya. Cerita di kelas nanti minggu depan yang direkam di dalam podcast. Jadi hasil rekamanmu itu bukan lagi diunggah, diupload di LMS ini, tetapi yang diupload atau diunggah di LMS ini adalah link atau tautan daripada podcast rekaman kamu untuk tugas mereview topik 5 ini. Durasinya itu bebas. Kalau di podcast bisa sampai 2 jam. Silakan, ya. Ini kamu cerita tentang SDGs ini. Oke, bisa ditangkap? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup? Silakan langsung. Saya nggak melihat orangnya, ya. Silakan. Ini ada chatting. Ini chatting apa nih? Ainul. Paham, ya? Jadi ini minggu depan itu, ya, Anda sudah harus punya akun podcast di Anchor, ya, Anda cari Anchor. Dan akun podcastmu itu kamu screenshot gambarnya, kamu unggah di sini, ya, supaya saya tahu betul kamu sudah punya akun podcast. Kamu unggah di LMS ini. Yang kedua, kamu cerita atau review, ya, cerita tentang SDGs ini yang direkam di dalam akun podcastmu. Yang diunggah di LMS itu adalah link atau tautan daripada podcastmu itu yang sudah kamu rekam tadi. Oke, bukan rekamannya, bukan filenya. Baik, saudara sekalian, kita selesaikan sampai di sini. Ya, saya tunggu minggu depan mengenai podcast tadi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada atau ada pertanyaan, mungkin silakan saya beri 1 atau 2. Cukup jelas? Ainul? Jelas, Pak. Oke, jelas, Iya, ya? Pak. Ya, oke. Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi kamu. Kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat siang. Baik, Pak. Selamat siang Selamat semuanya. siang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobi Rama. Pak Tobi Rama nggak pulang. Kagak, Pak. Ini aku sama Vicky. Hah? Aku sama Vicky. Ngapain di sana? Ya dia Vicky ke Lagi pondok. di luar kayak. Di luar. Iya deket pondok. Jadi balik itu habis lebaran berarti. Enggak lah Pak. April hari pertama paling balik. Mantap. Siap.
Berarti nggak bulan puasa di Madura berarti? Enggak. Ya puasa di Madura tapi puasa di Jogja dulu paling 2 hari baru pulang Madura. Oh, siap. Ya, pelabuhan. Lanjut dulu, Pak. Oke, enggak. Kois. Tahu nggak?